Dengan bulu seindah lukisan alam dan daging yang jadi bintang di meja makan, siapa sangka burung satu ini justru sering bikin petani pening kepala. Inilah pheasant, burung cantik yang hidup di persimpangan antara keindahan liar dan tantangan pertanian modern. Mulai dari peternakan rahasia, berselimut jaring, hingga perburuan yang bikin jantung deg-degan, kisah pheasant bukan sekedar unggas biasa. Kalau kamu pikir semua ayam itu jinak dan nurut, tunggu sampai kamu kenal burung yang satu ini. Yuk, kita bongkar rahasia dunia pheasant yang tersembunyi di balik ladang dan senapan. Dengan bulu yang indah melambangkan keindahan alam liar dan nilai ekonomi yang tinggi. Dari dagingnya yang lezat dan bergizi, burung pegar pheasant sering menjadi hidangan khas saat liburan tradisional di Amerika. Tetapi, pernahkah kamu bertanya bagaimana burung pegar ini dibudidayakan? Yuk, kita cari tahu rahasia di balik peternakan pegar yang unik ini. Gas bro! Memang sulit menolak pesona unggas yang satu ini. Burung pegar dibudidayakan di lebih dari 100 peternakan di Amerika Serikat. Bahkan, negara bagian South Dakota menjadikan burung pegar sebagai burung resmi negara bagian mereka. Salah satu tantangan terbesar dalam memelihara pegar adalah kemampuannya terbang dengan sangat baik. Sifat alami inilah yang membuat mereka sulit dikendalikan. Untuk mengatasi masalah ini, para peternak biasanya membangun kandang tersembunyi yang dilengkapi dengan jaring pelindung. Sistem ini mencegah burung pegar kabur ke daerah pemukiman dan juga melindungi mereka dari bahaya lingkungan sekitar. Setiap induk pegar betina bisa bertelur sekitar 4 butir per minggu dari bulan April hingga Juli. Karena tingginya permintaan pasar, para peternak berusaha mengembangkan jenis pegar unggul lewat proses penetasan telur. Berkat campur tangan manusia, tingkat penetasan telur meningkat drastis. Yang dari awalnya hanya 40% menjadi setidaknya 75%. Di Amerika, peternak mampu menghasilkan jutaan burung pegar setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan perkembangan industri pegar yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa tantangan baru yang tak mudah dikendalikan. Pada bagian selanjutnya dari video ini, kita akan membahas masalah yang ditimbulkan oleh peternakan pegar. Sekarang, mari kita ikuti proses bagaimana anak pegar yang berkualitas tinggi dihasilkan. Sebelum telur dimasukkan ke mesin penetas, para peternak mencucinya dengan air dan sabun khusus untuk menghilangkan kotoran, serta bakteri yang bisa menembus cangkang dan membahayakan embrio. Mesin penetas dijaga pada suhu sekitar 100 derajat Fahrenheit, sekitar 37,8 derajat Celcius, untuk meniru hangatnya tubuh induk pegar. Peternak terus memantau kondisi di dalam mesin ini, hingga tiba saatnya anak pegar perlahan keluar dari cangkang dan menetas. Proses menetas anak pegar membutuhkan waktu sekitar 25 hari. Setelah menetas, anak pegar diperiksa dengan teliti dan kemudian dikemas ke dalam kotak khusus berventilasi. Dalam waktu 60 jam, mereka akan dikirim ke peternakan lain untuk proses pemeliharaan lanjutan. Di tempat yang baru, anak pegar diberi makanan tinggi protein untuk menunjang pencernaan dan pertumbuhan optimalnya. Sama seperti unggas lainnya,
pola makan burung pegar berubah seiring pertumbuhan mereka. Dari makanan lunak, menjadi makanan yang lebih keras. Di awal kehidupannya, mereka membutuhkan lingkungan yang hangat agar tetap sehat dan stabil. Sehingga peternak selalu menyalakan lampu untuk menciptakan kehangatan di dalam kandang pembesaran. Serutan kayu kering adalah bahan alas terbaik untuk anak pegar. Namun, potongan kayu yang terlalu kecil bisa membahayakan dan bahkan menyebabkan kematian karena bisa masuk ke alat pencernaan mereka. Oleh karena itu, peternak lebih memilih menggunakan jerami kering untuk menjaga kehangatan dan keselamatan anak-anak pegar. Untuk memastikan keamanan, para peternak merawat anak pheasants dengan hati-hati sesuai dengan tahap pertumbuhan mereka. Saat musim panas, makanan mereka akan ditambah dengan lebih banyak sayuran hijau. Tetapi seperti kebanyakan burung liar lainnya, pheasants yang dibesarkan dalam kandang juga sering menghadapi masalah seperti saling mencabut bulu hingga kanibalisme. Oleh karena itu, saat usia mereka menginjak 3 hingga 4 minggu, peternak biasanya menutup lubang hidung mereka. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko cedera akibat perilaku agresif, tapi tetap membuat mereka nyaman. Ketika usia mereka mencapai sekitar 8 minggu, pheasants mulai mampu bertahan dan beradaptasi di alam luar. Pada saat usia ini, pelindung di hidung mereka dilepas agar pernapasan lebih lancar, dan mereka siap dipindahkan ke kandang luar yang lebih luas. Pheasants dipelihara terutama sebagai sumber makanan. Dagingnya tidak hanya lezat, tetapi juga tinggi protein berkualitas dan asam amino esensial. Beternak pheasants juga dianggap lebih ramah lingkungan karena mengurangi ketergantungan pada sumber pangan industri, sehingga mendukung pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tergantung pada jenis pheasants dan kondisi perawatan di setiap peternakan, burung ini akan matang antara usia 20 hingga 30 minggu. Saat berat mereka mencapai 3 hingga 5 kg, mereka siap dijual untuk dikonsumsi. Tetapi dibandingkan unggas lain, menangkap pheasants untuk dijual bukan hal yang mudah. Mereka sangat aktif, bisa terbang liar, dan sangat agresif, sehingga menyulitkan peternak untuk menangkapnya. Karena itu, para peternak biasanya harus memakai pakaian khusus yang tertutup. Bahkan kadang mengenakan helm pelindung untuk menghindari serangan saat menangkap pheasants. Selama proses pengiriman, burung ini dikemas dalam kotak karton berventilasi dan bisa bertahan hingga 60 jam. Perjalanan tanpa makanan. Waktu ini cukup untuk mengirim mereka ke berbagai wilayah di penjuru dunia. Saat ini, pheasants dapat ditemukan di lebih dari 40 negara bagian di Amerika Serikat. Namun, sebagian di antaranya berasal dari populasi liar dan individu yang dilepas ke alam untuk membantu menjaga ekosistem. Sayangnya, keberadaan mereka juga dapat memberi dampak negatif bagi pertanian Amerika. Pheasants liar berkembang biak dengan baik di padang rumput dan tepi ladang, tempat di mana tanaman biji-bijian dibudidayakan. Mereka menganggap ladang milik petani sebagai sumber makanan dan seringkali merusak tanaman yang mereka lewati. Petani pun terpaksa mencari cara untuk mengendalikan mereka, seperti menggunakan jebakan atau senapan untuk berburu. Sebagai burung yang punya pendengaran tajam, pheasants liar bisa sangat cepat melarikan diri saat merasa terancam. Kunci utama dalam berburu mereka adalah membuat pheasants terbang ke udara, tapi tetap berada dalam jangkauan tembakan. Tidak jarang, mereka sudah terbang lebih dulu sebelum pemburu bisa bereaksi. Sayap mereka yang kuat
membuat mereka cepat menghindari peluru. Karena itulah, berburu pheasants membutuhkan teknik dan koordinasi yang baik. Anjing pemburu sangat membantu dalam proses ini. Mereka bisa memaksa pheasants terbang, atau melacak dan menunjukkan tempat persembunyian burung, hingga pemburu cukup dekat untuk menembak. Anjing juga membantu menemukan bangkai buruan di lapangan, setelah terkena tembakan oleh para pemburu. Selain sensasi yang ditawarkan oleh perburuannya, pheasants liar juga punya nilai kuliner yang tinggi. Daging mereka lebih lezat dan lebih rendah lemak dibandingkan ayam biasa, sehingga layak untuk diperjuangkan. Saat terbang, pheasant bisa mencapai kecepatan hingga 60 mil per jam. Kecepatan ini membuat perburuan pheasant sangat menantang dan populer di kalangan pemburu yang ada di sana. Di beberapa tempat, pheasants bahkan dibiarkan dan dilepaskan ke alam liar hanya untuk memenuhi hasrat berburu para penggemar berburu. Namun, para pemburu hanya diperbolehkan menembak pheasants jantan. Jadi kegiatan ini tidak terlalu memengaruhi jumlah populasi. Bahkan di musim berburu, dengan angka mendapatkan burung ini bisa mencapai lebih dari 1 juta ekor dalam satu negara bagian. Tetapi populasi pheasants tetap stabil dan terjaga. Faktanya, meskipun tidak diburu, pheasants liar tidak bisa bertahan lama di alam liar. Musim dingin adalah ancaman terbesar mereka. Saat cuaca ringan dan habitat baik, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 95%. Tapi dalam kondisi cuaca ekstrem dan habitat buruk, angka ini bisa turun drastis hingga hanya 20%. Di balik bulu keemasannya yang cantik, pheasant mengajarkan kita bahwa keindahan alam tak pernah hadir tanpa harga. Dari inkubator hingga meja makan, dari ladang jagung hingga musim salju yang kejam. Hidup pheasant adalah perjalanan antara alam, manusia, dan pilihan hidup. Dan di Amerika, saat burung ini terbang bebas di padang rumput atau terkurung di peternakan, ia tetap jadi simbol liar, lezat, dan tak pernah mudah dijinakkan. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Trisakti Bird Farm. Karena di sini, setiap unggas punya cerita, dan setiap cerita punya bulu yang indah. Saya Dewi, mewakili tim Push Rank Trisakti Bird Farm mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.